Sabda Kehidupan September 2024. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Penulis dari ayat untuk Sabda Kehidupan bulan ini menegaskan pentingnya mendengar dan melakukan. Surat ini pada kenyataannya berlanjut, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Justru komitmen untuk mengenal firman Allah dan menghidupinya inilah yang memerdekakan dan memberikan sukacita kepada kita. Bisa dikatakan bahwa ayat kitab suci bulan ini adalah alasan utama mengapa mempraktikkan sabda kehidupan telah menyebar ke seluruh dunia. Sekali seminggu dan kemudian sebulan sekali. Kiara Lubik biasanya memilih satu kalimat dari Alkitab dan mengulasnya. Lalu sekelompok orang bertemu dan berbagi buah-buah yang dihasilkan dari menghidupi sabda dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menciptakan sebuah komunitas yang bersatu, yang menunjukkan secara nyata dampak sosial dari menghidupi sabda. Terlepas dari kesederhanaannya, inisiatif ini memberikan kontribusi yang nyata terhadap penemuan kembali sabda Tuhan di dunia Kristen pada abad ke-20 dengan menyebarkan sebuah metode untuk menghidupi Injil dan membagikan dampaknya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Surat Yakobus mengangkat pesan Yesus yang mengacu pada mengalami kehadiran kerajaan surga di antara kita. Yesus menyatakan bahwa berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Dia mengakui sebagai ibu dan saudara-saudaranya mereka yang mendengarkan firman Allah dan mempraktikkannya. Dia membandingkannya dengan benih yang jika jatuh di tanah yang baik, yaitu pada mereka yang setelah mendengarkan firman-Nya, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam setiap perkataannya, Yesus mengungkapkan seluruh kasih-Nya kepada kita, tulis Kiara Lubik. Marilah kita menghayatinya, menjadikannya milik kita sendiri. Jika kita melakukannya, kita akan mengalami kuasa kehidupan yang dilepaskannya di dalam diri kita dan di sekitar kita. Marilah kita jatuh cinta pada Injil hingga membiarkan diri kita diubah oleh Injil dan memancarkannya kepada yang lain. Kita akan terbebas dari diri kita sendiri dan keterbatasan kita. Tidak hanya itu, tetapi kita akan melihat revolusi kasih terjadi di mana-mana karena Yesus yang bebas untuk hidup di dalam diri kita akan membawa perubahan di dalam masyarakat dimanapun kita hidup. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bagaimana kita dapat mempraktikkan sabda ini? Marilah kita melihat sekeliling kita dan melakukan apa saja yang kita bisa untuk melayani orang lain yang membutuhkan, baik melalui tindakan kecil ataupun besar. Tindakan-tindakan seperti itu dapat mengubah ketidakadilan dalam masyarakat, memerangi kekerasan, memupuk perdamaian dan rekonsiliasi, serta meningkatkan kepekaan untuk menghormati planet kita. Hal ini dapat memulai revolusi nyata dalam kehidupan kita, di lingkungan kerja kita, dan di komunitas tempat kita tinggal. Cinta diwujudkan dalam tindakan sosial,
dan politik yang berupaya membangun dunia yang lebih baik. Komitmen komunitas kecil Focolare terhadap orang-orang yang paling rentan dalam masyarakat mendorong dibukanya pusat lansia Kiara Lubik di Lamut, Peru, di daerah Amazon 2.330 meter di atas permukaan laut. Pusat ini dibuka di tengah-tengah krisis pandemi dan menampung 50 orang lanjut usia dan orang-orang yang kesepian. Bangunan, perabotan, barang pecah belah, dan bahkan makanan datang sebagai hadiah dari masyarakat sekitar. Sebuah risiko yang bukan tanpa kesulitan dan rintangan, tetapi pada bulan Maret 2022, panti ini merayakan hari jadinya yang pertama. Pusat ini mengadakan pesta dan membuka pintunya untuk umum. Bahkan perwakilan politik pun ikut serta. 2 hari perayaan tersebut berhasil merekrut sukarelawan baru, baik dewasa maupun anak-anak yang ingin merawat kakek dan nenek yang kesepian dan memperbesar keluarga mereka. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. The shadows they are falling, hear the evening calling. The mountains they call out to me.